Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian, sekarang kita akan memulai pelajaran fikih Syafi'i lil mubtadi'in, melanjutkan bab wudhu yang kemarin. Sekarang insya Allah kita akan membahas tentang sunanul wudhu. Apa itu sunnah-sunnah wudhu? Jadi sunnah-sunnah wudhu itu ada banyak sekali, dan bagi orang yang mengerjakan sunnah-sunnah tersebut akan mendapatkan pahala, dan bagi orang yang meninggalkan sunnah-sunnah wudhu tersebut maka tidak akan disiksa atau tidak apa-apa. Maka sah wudhu seseorang ketika dia tidak melaksanakan sunnah-sunnah wudhu, hanya melaksanakan fardunya wudhu aja sudah cukup. Apabila dia tidak melaksanakan sunnah wudhu maka wudhunya tetap sah. Atau dia hanya meninggalkan sebagian sunnah dan mengerjakan sebagian yang lain, itu juga diperbolehkan. Jadi hanya melaksanakan beberapa sunnah, sedangkan sunnah-sunnah yang lain itu tidak dilaksanakan dalam berwudu, itu juga diperbolehkan. Dan setiap yang dilakukan itu mendapatkan pahala, dan yang setengahnya apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Nah, yang pertama itu apa? Sunnah-sunnah wudhu. Yang pertama adalah at-tasmiyah, yaitu membaca basmalah dalam permulaan berwudhu. Ketika kita mau mulai wudhu maka kita mengucapkan kata Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah apa? Membasuh telapak tangan. Ini juga disunnahkan membasuh telapak tangan 3 kali sebelum memasukkan kedua telapak tangan tersebut ke suatu wadah, walaupun dia itu yakin kesucian dari kedua telapak tangannya tersebut. Jadi sebelum kita memasukkan telapak tangan kita ke wadah atau ke kolam air atau ke sungai atau ke laut, maka kita membersihkan telapak tangan kita dulu sebanyak 3 kali. Yang ketiga adalah menggunakan siwak seperti yang sudah dijelaskan dalam bab siwak kemarin. Nah, ini juga disunahkan dalam berwudu sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anan Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya aku tidak memberatkan atas umatku untuk bersiwak, maka aku akan menyuruh umatku untuk bersiwak setiap mau melaksanakan sholat. Ini menunjukkan sangat disunnahkannya bersiwak ketika sebelum sholat, begitu juga ketika berwudu. Yang keempat adalah madmadah dan istinsyak. Apa madmadah? Al-madmadah itu adalah berkumur, yaitu memasukkan air ke dalam mulut kemudian diputar-putar, dikumur di dalam mulut tersebut kemudian dibuang, dilepehkan. Jadi dimasukkan air tersebut ke mulut, dikumur-kumur untuk membersihkan apa yang ada di mulut, langsung air tersebut dikeluarkan. Selanjutnya istinsyak. Apa itu istinsyak? Istinsyak adalah menghirup air ke hidung dan menariknya ke atas, bagian atas sini, kemudian dibuang air tersebut bersama kotoran-kotoran yang ada di hidung. Jadi caranya itu bisa seperti ini. Di sini ada air, kita hirup dari ke hidung di sini, nanti kita keluarkan. Itu namanya istinsyak. Yang kelima adalah menyela-nyelai jenggot yang tebal. Paham ya? Menyela-nyelai jenggot yang tebal. Tapi apabila jenggotnya itu tipis, maka wajib membasuh
rambutnya dan kulitnya, yaitu jadi seperti ini. Andaikan ini tipis, maka wajib membasuh kulit yang ada di sini dan jenggotnya di sini. Ini wajib semuanya terkena air. Tetapi wa in kanat kathifah tastal al-basyarah wajib ifadatul ma' ala asy'ar. Tetapi apabila jenggotnya itu tebal yang mana bisa menutupi kulit, maka hanya cukup mengucurkan air ke dalam rambut tersebut. Apabila ada orang mempunyai jenggot yang tebal di sini sampai sampai kulit yang ada di sini itu tidak kelihatan karena saking tebalnya jenggot, maka dalamnya kulitnya yang ada di dalam jenggot ini nggak apa-apa kalau nggak dibasuh, cukup membasuh bagian luarnya saja. Tetapi apabila tebal jenggotnya, batasan tebal tidak tebalnya itu apa? Kalau misalkan di sini masih terlihat kulit, maka di situ tipis. Tetapi kalau misalkan kulit ini sudah tertutup oleh jenggot, maka itu dikatakan tebal. Tetapi yang lebih afdol adalah menyela-nyelani atau menyela-nyelai jenggot tersebut. Jadi diginikan. Kalau misalkan tebal itu diginikan. Kalau nggak tebal juga boleh diginikan. Sunnah hukumnya. Kemudian yang keempat itu adalah mengusap semua kepala. Kalau di fardunya wudhu itu apa? Mengusap sebagian kepala. Tetapi kalau sunnahnya itu apa? Mengusap seluruh kepala. Sedangkan kepala adalah sesuatu yang mencakup dari tempat tumbuhnya, biasanya tumbuhnya rambut. Itu dari sini. Mada batis sya'ri ini seperti ini. Ini berarti batas ini adalah ini wajah, sedangkan yang di atasnya adalah kepala. Dan caranya itu seperti apa? Yaitu mengambil air dengan kafen, mengambil air dengan telapak tangannya. Kemudian airnya itu mengambil air, kemudian airnya itu dibiarkan. Kemudian kita satukan kedua jari kita seperti ini, kemudian diputar dari depan, diputar ke belakang. Paham ya? Kemudian diputar lagi dari belakang ke depan. Paham ya? Jadi diambil air, kemudian diusapkan, airnya bisa dibuang, kan di sini masih ada bekas-bekas air, dan diusapkan dari awal sini, dari awal rambut sini diusapkan sampai ke belakang, kemudian dibalikan lagi dari belakang ke depan. Seperti itu caranya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid, caranya wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerangkan wudhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa? Summa masaha ra'sahu biyadaihi fa'aqbala bihima wa adbara bada'a bimuqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ilal makan alladhi bada'a minhu thumma ghasala rijlaih. Kemudian yang artinya Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan kedua tangannya maju mundur, seperti yang tadi suat, maju dan mundur ke belakang. Beliau memulainya dari depan, kemudian menariknya ke arah belakang tengkuk dan ditarik kembali ke arah depan. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya. Ini sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketujuh adalah menyela-nyelai jari-jari tangan dan kaki, yaitu dengan cara at-tashbik bainahuma. Apa tashbik? Tashbik itu seperti ini. Nah, ini disunahkan seperti ini. Ini namanya tashbik. Tashbik namanya. Sedangkan kalau misalkan kaki itu gimana? Kalau kaki berarti dimulai dengan jari kelingking kaki yang kanan dan diakhiri dengan jari kelingking yang kiri. Jadi putar dari kelingking yang kanan, digosok sampai terakhir di kelingking yang kiri. Itu kalau misalkan kaki. Yang kedelapan adalah mengusap telinga, mashul udhunain.
Kemudian mengusap telinga, baik itu zahirnya, mana zahir itu ini, ataupun batinnya, dalamnya telinga. Kemudian air yang digunakan untuk mengusap telinga itu menggunakan air yang baru, bukan menggunakan air yang kita pakai untuk membasuh wajah. Karena apa? Karena kuping adalah anggota yang lain, berbeda dengan kepala. Maaf ya, saya ulang kembali lagi. Jadi membasuh kuping di sini itu menggunakan air yang baru, yang bukan bekas air untuk mengusap kepala. Karena apa? Karena kuping ini anggota yang lain. Jadi kuping ini bukan termasuk bagian dari kepala yang di atas ini, baik itu berupa namanya ataupun bentuknya. Jadi ketika kita mengusap kepala sudah selesai, nah kita juga mengusap telinga. Nah, mengusap telinganya itu bukan dengan sisa air yang kita bekas usap kepala tadi, tetapi apa? Mengambil air yang baru, kemudian baru kita usap kuping kita, baik itu yang luar ataupun yang dalam. Bisa seperti ini, diputar, diikuti oleh lekukan yang ada di dalam kuping, kemudian yang luarnya ditarik ke depan. Itu seperti itu juga bisa. Kemudian yang ke-9 adalah membasuh sebanyak 3 kali dan mengusap juga sebanyak 3 kali. Maka disunahkan dalam berwudu itu at-taslis. Apa at-taslis? Itu adalah 3 kali. Jadi mengusap atau membasuh sebanyak 3 kali di semua fardu-fardu wudu dan sunnah-sunnahnya. Karena ini mengikuti seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana diriwayatkan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ala urikum wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam summa tawaddu'a salasan. Sayyidina Utsman mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan bagaimana wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat Utsman ini berwudu 3 kali, setiap membasuh bagian atau mengusap bagian itu sebanyak 3 kali. Yang ke-10 adalah mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, itu sunnahnya. Maka disunahkan dalam berwudu itu mendahulukan yang kanan atas yang kiri, baik itu di tangan ataupun di kaki secara ijma. Yang ke-11 adalah menggosok-gosok ad-dalak. Apa maksud ad-dalak di sini? Wa huwa imrarul yad alal adwi inda ghuslihi. Itu menggosok-gosok tangan atas suatu bagian ketika membasuhnya. Jadi ketika kita ada keran di sana, maka kita disunahkan ad-dalak ini. Ad-dalak itu seperti ini, menggosok-gosok dengan tangan. Begitu juga sebaliknya. Tidak hanya dibiarkan, walaupun dibiarkan ini sah apabila terbasuh semua, tetapi ada ad-dalak di sini hukumnya sunnah, menggosok-gosok. Kemudian yang ke-12 adalah al-mualah. Apa al-mualah itu? Mualah adalah berurutan. Jadi yaitu mengikuti langsung pekerjaan-pekerjaan wudu dari awal sampai terakhir, sekiranya tidak terjadi antara satu basuhan ke basuhan yang lain sesuatu yang dianggap fasil atau pemisah menurut uruf. Maksudnya pemisah ini adalah sekiranya airnya itu tidak menjadi kering di atas anggota badan kita. Jadi maksudnya mualah itu ketika kita membasuh muka, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, kaki, begitu juga dengan sunnah-sunnahnya itu dikerjakan secara langsung, tidak ada pemisah. Maksudnya pemisah di sini itu apa? Pemisah itu sekiranya antara kita, andaikan kita mau membasuh muka, setelah membasuh muka itu membasuh tangan. Nah, sekiranya kita membasuh tangan ini
keadaan muka kita ini masih terdapat airnya. Ya, paham ya, masih terdapat airnya. Maka itu dinamakan mualah. Tetapi ketika kita membasuh muka, kemudian kita jalan-jalan dulu sampai air wudhu kita kering, tidak ada air lagi, ini wudhunya bisa diteruskan dengan apa? Dengan membasuh tangan kita, tetapi tidak mendapat kesunahan mualah atau berurutan. Selanjutnya yang ke-13 adalah memanjangkan al-ghurrah dan tahjil. Kemudian dikatakan apa itu ghurrah? Ghurrah itu secara bahasa adalah warna putih yang ada di jidatnya faros atau kuda. Jadi maksud dari ghurrah ini adalah memanjangkan atau membasuh ujung kepala bersamaan dengan wajah sampai lehernya, itu namanya ghurrah. Jadi ketika kita membasuh wajah ini, kita melebihkan sampai di leher, ini namanya ghurrah. Ini sunnah hukumnya. Jadi seperti ini, kita memanjangkan sampai di leher, ini namanya ghurrah dan sunnah. Kemudian tahjil. Tahjil ini menurut bahasa adalah warna putih yang ada di kaki dari kuda, telapak kaki kuda. Maksudnya tahjil ini apa? Yaitu membasuh yang melebihi dari sikut dari tangan dan juga melebihi dari mata kaki di kaki ketika membasuh kaki. Jadi itu namanya tahjil. Jadi tahjil itu ketika kita membasuh tangan itu nggak sampai di sini saja, tetapi kita lebihkan sampai sini. Ini namanya tahjil. Begitu juga ketika kita membasuh kaki, andaikan ini kaki, di sini mata kaki, kita membasuhnya itu lebih ke atas mata kaki. Ini juga dinamakan tahjil. Ini hukumnya sunnah. Maksudnya itu apa? Yaitu membasuh sampai lengan atas atau betis atas. Jadi dilebihkan. Ini karena apa? Dilihat dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjilina min atharil wudu'i faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Yang artinya sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan anggota wudhunya itu putih bersinar karena bekas wudhunya. Barang siapa di antara kalian yang memanjangkan sinarnya, maka lakukanlah. Jadi tandanya orang muslim di hari kiamat itu anggota tubuh yang digunakan untuk berwudhu itu terang. Maka Rasulullah menyuruh untuk memanjangkan sinarnya. Nanti misalkan kita ada di sini pada hari kiamat, apabila kita membasuh sampai sini, maka tangan kita akan bersinar sampai sini terangnya itu. Makanya disunahkan untuk ghurrah dan tahjil. Adapun yang ke-14 itu berdoa, yaitu berdoa setelah wudhu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu semua adalah sunnah-sunnah wudhu, ada 14. Kemudian kita akan melanjutkan tentang adab-adab berwudhu. Yang pertama yaitu menghadap kiblat. Adab dari wudhu itu adalah menghadap kiblat. Yang kedua itu tidak berbicara kecuali ada hajatnya. Jadi kalau kita nggak ada hajat ketika berwudhu, kita berwudhu aja, nggak usah berbicara dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah
memulai dengan bagian wajah yang atas dan juga tidak menamparkan wajah dengan air. Jadi kita ambil air terus kita tamparkan ke wajah kita, airnya ini tidak boleh, enggak beradab. Jadi adabnya itu membasuh wajah itu dari atas, kemudian tidak boleh menamparkan air ke wajah kita. Yang keempat itu adalah memperhatikan bagian-bagian ujung dari misalkan mata atau tumit, yaitu yang mana keduanya adalah bagian-bagian yang sering dilupakan. Seperti mata, kalau bangun tidur kita usap dulu mata kita bersihkan mata kita seperti ini, baru kita wudhu. Karena ditakutkan nanti ada kotoran di sini. Ketika ada kotoran, air itu tidak sampai ke sini, maka wudhunya tidak sah. Jadi harus dibersihkan dulu kotorannya. Kemudian yang kelima itu adalah menggerak-gerakkan cincin agar supaya air bisa masuk ke bawahnya. Jadi apabila kita memakai cincin, andaikan kita memakai cincin di sini, maka disunahkan kita memutar-mutar cincin tersebut ketika membasuh tangan. Agar supaya apa? Agar supaya air ini bisa masuk ke dalam cincin tersebut. Apabila kita memakai cincin dan cincinnya itu sangat ketat, dan ketika kita membasuh tangan itu kita itu malah tidak terkena air bagian yang ada cincinnya ini, maka wudhunya tidak sah karena tidak terkena air. Makanya disunahkan kalau ada cincin itu digerak-gerakkan. Kemudian yang keenam itu alayan kusma'ul wudu an muddin. Jadi air wudhu yang kita pakai itu tidak kurang dari 1 mud. Itu yang keenam. Kemudian kita akan membahas tentang makruhnya wudhu, perkara yang dimakruhkan dalam berwudhu. Yang pertama itu adalah berbicara di tengah-tengah wudhu. Ini hukumnya makruh. Begitu juga dengan mandi wajib. Apabila kita mandi kemudian kita berbicara di tengah-tengah mandi tersebut, ini juga makruh karena kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu adalah al-israf atau berlebihan di dalam air. Nah ini tidak diperbolehkan, makruh berlebihan. Jadi kita ketika buka keran kita buka semua sehingga mengucur deras, ini nggak boleh, makruh hukumnya. Karena hal seperti itu adalah menyelisihi dari sunnah, seperti yang di firman Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ini surat Al-A'raf ayat 31. Kemudian yang kemakruhan dalam wudhu yang selanjutnya, yaitu yang ketiga adalah memukulkan air ke wajah seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi kita mau basuh wajah ini kita pukulkan ke muka kita. Nah ini makruh hukumnya. Karena apa? Li'anna dzalika yunafi takrimuhu. Karena hal itu sama saja kita tidak memuliakan wajah kita, padahal wajah ini adalah termasuk bagian yang sangat mulia. Yang keempat adalah mengibas-ngibaskan tangan setelah membasuh. Jadi ketika kita membasuh tangan, kita kibas-kibaskan tangan kita biar airnya ini muncrat. Nah ini hukumnya makruh. Begitu juga dimakruhkan mengelap anggota wudhu kita dengan handuk kecuali untuk uzur. Jadi apabila kita berwudhu sudah selesai terus kita elap semuanya dengan handuk, ini makruh. Ya, jadi biarkan saja air itu menetes. Karena setiap air yang menetes dari anggota tubuh kita itu bisa menjadi malaikat. Jadi tetesan yang mengalir dari anggota tubuh kita bisa menjadi malaikat setiap tetesnya. Makanya dimakruhkan itu untuk apa? Mengibas-ngibaskan air dan mengusapnya dengan handuk.
kecuali ada uzur. Contohnya uzur itu seperti apa? Seperti ketika kita mau tayamum, ketika kita mau berwudu dan ada anggota yang luka, itu kan kita mengusap bagian tayamum dengan handuk, itu diperbolehkan. Karena apa? Karena ada uzur. Atau ada uzur yang lain seperti apa, sangatnya dingin atau sangatnya panas air tersebut, makanya diusap, ini nggak apa-apa karena ada uzur. Yang kelima adalah meminta bantuan orang lain untuk membasuhkan anggota tubuh kita tanpa ada uzur. Jadi keadaan kita sehat, kemudian kita meminta orang lain untuk mewudukan kita. Jadi orang lain itu menyiram air ke kita, kemudian mereka mengusap wajah kita. Nah, ini diperbolehkan tapi hukumnya makruh. Karena apa? Karena itu dikatakan takabur atau sombong, wa munafin lil ubudiyah, dan bertentangan dengan inti dari ibadah, yaitu ketundukan. Kecuali di sana ada orang tua yang nggak kuat untuk berwudu sendiri, itu baru diperbolehkan berwudu dengan bantuan orang lain. Selanjutnya yang keenam adalah al-mubalaghah, yaitu berlebih-lebihan dalam apa? Dalam berkumur, madmadah dan istinsyak, yaitu menghirup air ke hidung. Ini juga dimakruhkan, apalagi bagi orang yang berpuasa. Sehingga apa? Apabila kita berlebihan ketika madmadah atau istinsyak, sedangkan kita dalam keadaan berpuasa, dan karena kesalahan kita tersebut air itu masuk ke mulut kita, dari hidung juga bisa masuk ke tenggorokan kita, maka puasa kita bisa fasid atau rusak. Karena apa? Karena mubalaghah. Andaikan kita tidak sengaja, hanya sedikit saja, kita cuma sedikit berkumur dengan air yang sedikit, kemudian secara tidak sengaja masuk ke sini, itu masih dimaafkan. Tetapi kalau kita mubalaghah, walaupun di sana tidak sengaja, tetap apa? Puasa kita rusak. Karena apa? Di sana ada mubalaghah, berlebih-lebihan. Yang ketujuh adalah tarkut tayamun, atau apa? Tidak mendahulukan yang kanan. Jadi kita ketika melaksanakan wudhu, kita mendahulukan yang kiri, ini makruh hukumnya. Kalau mendahulukan kanan itu sunnah, maka mendahulukan yang kiri ini makruh. Kemudian yang kedelapan adalah wudhu di tempat yang terkena najis. Karena apa? Ketika kita wudhu yang tempatnya itu sudah kejatuhan najis, nanti ditakutkan kita akan terkena sesuatu yang najis tersebut, atau nanti kita akan terkena was-was atau keraguan-raguan yang dibisikkan oleh setan. Saya kira saya cukupkan sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.